Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam damai sejahtera. Suatu ketika saya berpastoral di suatu paroki. Saya diberi tugas oleh Romo Paroki. Tugas ini membuat saya takut dan membuat saya nervous, juga dredeg. Tugas itu adalah berbicara mewakili agama Katolik di forum pemuda FKUB atau pemuda Forum Kerukunan Umat Beragama. Di situ ada berbagai perwakilan pemuda. Saya melihat ketika dalam situasi suasana diskusi itu, saya melihat wajah masing-masing pemuda-pemudi FKUB pada saat itu mewakili ada 6 agama. Ketika salah satu narasumber atau beberapa narasumber memberi salam, secara umum mereka memberikan salam, misalnya Assalamualaikum bagi kawan Muslim, salam damai sejahtera bagi kawan Kristen. Hanya 2 salam yang secara umum biasanya terdengar. Lalu saya melihat wajah peserta ini, pemuda-pemudi, ya mereka merasa biasa. Mereka merasa kadang pernah mendengar hal itu karena sering di televisi pun sering ketika para pemimpin mengucapkan salam hanya 2 saja secara umum, secara Islami dan secara Kristiani. Namun ketika tiba giliran saya, ketika itu mau berkata tentang temanya waktu itu puasa, karena mau memasuki bulan Ramadan, jadi temanya puasa, perwakilan dari setiap agama menyampaikan arti puasa bagi setiap agama masing-masing. Waktu itu saya merasa dredeg saya. Nanti jangan-jangan istilah atau makna puasa ini berbeda dengan mereka, lalu mereka merasa tersinggung. Namun saya mencoba tenang dan saya juga melihat pemuda-pemudi ini, wajah-wajah mereka ini dengan membuka perkataan itu salam dari masing-masing agama. Saya ingin melihat dengan ketika saya memberi salam bagaimana ekspresi wajah mereka. Lalu saya memberikan salam itu Assalamualaikum bagi kawan Muslim, salam damai sejahtera bagi kawan Kristen, lalu Namo Buddhaya bagi kawan Buddha, Om Swastiastu bagi kawan Hindu, Bidedong Tian bagi kawan Konghucu, dan salam damai sejahtera bagi kawan Katolik. Seketika itu saya melihat wajah pemuda-pemudi melihat saya langsung dengan tatapan yang senyum. Mereka seakan-akan seperti diperhatikan, lalu ada perhatian lebih, ingin mendengar apa yang saya katakan. Lalu kebetulan juga di sebelah saya ini kawan Konghucu membisiki saya, mengatakan seperti ini. Dia tahu saya frater calon imam, dia tahu. Dia mengatakan, "Frater, terima kasih tadi sudah memberi salam kepada kami. Selama ini saya tidak pernah mendengar salam itu di forum seperti ini." Langsung serentak dalam benak saya, ini masih efek salam, bukan yang lain, belum yang lain. Salam saja sudah memberikan suatu bentuk perhatian, suatu bentuk kedamaian. Ada sapaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikian pula pada hari ini salam damai Kristus kepada muridnya, damai sejahtera bagi kamu, adalah kekuatan iman kita di masa Paskah ini. Karena kita telah disapa melalui misteri kebangkitan Yesus Kristus. Inilah misteri yang menjadikan puncak dari belas kasih Allah. Bacaan Injil pada Minggu Paskah yang kedua ini menceritakan tindakan-tindakan yang luar biasa dilakukan Tuhan Yesus. Tindakan apa? Setelah kebangkitannya, sebelum naik ke surga, ia menampakkan diri kepada para muridnya yang sedang berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Yesus berdiri di situ di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Salam ini juga
diulang di 8 hari kemudian kepada Thomas, damai sejahtera bagi kamu. Ada 3 kali ungkapan salam yang diberikan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat secara lebih dalam saat Yesus menampakkan diri datang di tengah-tengah para murid. Tuhan Yesus tahu sebenarnya bagaimana dia harus menyapa para murid saat itu. Karena para murid saat itu merasa cemas, merasa takut, gelisah. Mengapa merasa takut? Karena takut kalau nanti dia akan disalibkan seperti Yesus, disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Maka Yesus tahu bagaimana cara menyapa mereka, yaitu dengan damai sejahtera bagi kamu. Dengan salam ini kita juga memaknai bahwa bukan sembarang salam. Mengapa bukan sembarang salam? Karena salam ini memiliki makna mendamaikan, membuat hati para murid adem, membuat hati para murid ini yang sekian lama dirundung rasa cemas itu membuat sejuk. Apalagi yang mengatakan Tuhan sendiri, sang gurunya. Karena apa? Karena sapaan ini bersumber dari belas kasih Allah yang terpenuhi melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka dari kebangkitan Kristus demikian, lantas kita bisa merenungkan kembali kepada diri kita. Apakah sesudah kebangkitan ini iman kita seperti para murid yang masih takut, masih merasa cemas, gelisah, bahkan kita patut melihat kembali, mengoreksi setelah kebangkitan ya, saat ini masa Paskah ini, apakah aku masih takut? Mengapa aku masih cemas? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam menjalani tahun jubileum kerahiman saat ini, baiklah kita juga menyadari bahwa sumber damai sejahtera adalah kerahiman Allah. Dan itu dinyatakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, putranya yang terkasih. Maka sangatlah tepat gereja di Minggu Paskah yang kedua ini menetapkan pesta kerahiman ilahi. Kenapa? Karena kita pada Minggu Paskah yang kedua ini diberi kesempatan untuk memohon rahmat, damai, dan juga belas kasih. Maka gunakan Minggu Paskah yang kedua ini dengan sungguh-sungguh mendalami makna belas kasih Allah itu seperti apa dalam hidupku sehari-hari. Bagaimana caranya? Sini saya ingin membagikan sebuah renungan bagaimana saya bisa memaknai belas kasih Allah. Apa efeknya? Mungkin kita bertanya lagi dalam diri. Apa sih efeknya kebangkitan Yesus ini buat kita? Efeknya apa? Efeknya adalah iman kita senantiasa diperbarui melalui kebangkitan Kristus. Kebaruan iman ini kita diajak untuk tidak lagi merasa cemas. Kita tidak lagi diajak untuk merasa takut. Mungkin bukan lagi kita merasa takut dengan Yesus saat ini, tapi merasa takut pada masalah-masalah kehidupan yang mungkin sulit kita lakukan, mungkin sulit kita hadapi. Bagaimana kita menghadapi berbagai masalah yang bagi kita sulit? Apa itu masalahnya? Masalahnya adalah mengampuni diri sendiri dan orang lain. Begitu pula kesulitan menyapa orang lain, kesulitan memberi salam. Saat ini saya melihat anak-anak itu ya, dulu ketika zaman saya masih kecil itu sering salim sama orang tua. Saat ini jarang saya melihat. Dan itu pun mempengaruhi juga kepada orang tua dan sebagainya. Kita kesulitan memberi salam pula kepada Tuhan ketika Ekaristi. Kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing.
kita juga kesulitan memberi salam kepada orang-orang yang kita cintai terkadang. Misalkan kita memberikan salam mesra kepada suami kita. Selamat pagi, Ko. Selamat pagi, sayang. Jarang sekali. Mungkin ya pernah, beberapa pernah, tapi salam yang penuh, yang sungguh-sungguh mengalir dari dalam, dari belas kasih, itu bagaimana salam yang menunjukkan belas kasih Allah. Itulah yang mungkin kita perlu gali kembali makna belas kasih Allah pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita perlu memaknai kembali makna kerahiman pada Minggu Paskah yang kedua ini, yakni gereja juga memberikan kesempatan kepada kita sebuah pengampunan yang penuh. Pengampunan yang berasal dari belas kasih Allah, dan inilah yang disebut indulgensi penuh. Apa itu indulgensi penuh? Indulgensi penuh adalah konsekuensi dari dosa yang sudah kita akukan, yang sudah kita mengakukan ke imam. Setelah kita ini diberi absolusi oleh imam, kita dihapus dosa, tetapi konsekuensi dosa itu masih ada, atau biasa disebut kita harus menjalankan silih. Maka untuk melakukan silih ini kita perlu ketekunan. Karena dosa itu membekas. Dosa itu seperti noda yang membandel, yang perlu kita bersihkan, kita cuci hari demi hari. Maka kesempatan pada Minggu Paskah yang kedua ini, kita diajak untuk menghayati kembali apa belas kasih Allah yang senantiasa bergema hingga Paskah ini. Gereja juga memandang indulgensi penuh ini sebagai harta pusaka rohani. Kalau gereja menganggap ini harta pusaka rohani, berarti ini hal istimewa, dan hal istimewa itu adalah digemakan pada hari ini. Syaratnya ada 3 kita supaya memperoleh indulgensi penuh ini, yakni sakramen Ekaristi, sakramen tobat, dan mendoakan intensi Bapak Paus. Mengapa sakramen Ekaristi? Karena melalui Ekaristi itu seperti obat. Jadi dalam arti obat yang meredakan kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan sehari-hari, dan juga membebaskan kita dari kehidupan, dari dosa-dosa berat. Maka rajinlah ikut misa. Terlebih lagi misa harian, karena dalam sehari-hari kita nanti dihindarkan dari kesalahan-kesalahan hidup, dan kita bahkan dibebaskan dari dosa-dosa yang berat. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sakramen tobat. Mengapa sakramen tobat? Karena melalui Kristus kita memperoleh belas kasih Allah. Melalui kebangkitan Kristus kita memperoleh sumber belas kasih Allah itu. Maka ketika kita menerima sakramen tobat, yang perlu kita maknai adalah kita bersyukur karena kita boleh merasakan makna belas kasih Allah ini. Lalu syarat yang ketiga adalah tentang mendoakan intensi Bapak Paus Fransiskus. Kita tahu bahwa Bapak Paus Fransiskus ini adalah contoh teladan konkret yang menghadirkan wajah belas kasih Allah. Maka kita patut mendoakan beliau, khususnya untuk keselamatan beliau dalam mewartakan makna belas kasih Allah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita pada kerahiman, pada Minggu Kerahiman yang kita jalani saat ini, kita diajak untuk menghadirkan pula kepada sesama kita. Jadi enggak dipek dewe makna belas kasih itu. Kita patut membagikan kepada sesama kita. Dan juga makna kerahiman ini bisa kita lihat ketika Yesus menampakkan kepada Thomas yang menunjukkan bekas luka-lukanya, bekas paku dan bekas tusukan di lambungnya. Itu adalah contoh atau
bukti nyata belas kasih Allah. Yesus yang mengorbankan, Yesus yang memberikan dirinya hanya untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Makanya Thomas ketika melihat itu, dia langsung tersungkur dan dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku, Dominus Deus Deus meus." Ya Tuhanku dan Allahku. Inilah ungkapan iman yang sering kita ucapkan ketika perayaan Ekaristi, ketika memandang tubuh Kristus. Maka ketika imam, lihatlah dan makanlah, inilah tubuhku. Ini lihat, jangan menunduk. Jadi lihatlah. Dan itu kita mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ini suatu ungkapan iman yang sungguh-sungguh berasal dari kedalaman kita bahwa inilah belas kasih Allah yang ingin ditunjukkan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui sakramen Ekaristi dan juga melalui sakramen Tobat, kita juga diajak untuk kembali kepada Tuhan. Seperti seorang gembala yang membopong kembali dombanya yang sempat tersesat. Kita pernah ataupun sempat juga hilang. Maka ketika kita sudah dibopong, kita ditaruh di pangkuannya, kita merasakan belas kasih Allah ketika membersihkan sisa-sisa kotoran dosa kita melalui sakramen Tobat dan sakramen Ekaristi. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita tekuni kabar gembira hari ini, yakni di Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita terus-menerus bagaimana merasakan makna belas kasih Allah dan juga seperti halnya Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Untuk itu, Yesus sekali lagi mengatakan kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang.